Baik. Mereka pikir kecerdasan itu harus tampil sederhana, seperti seseorang yang takut terdengar terlalu yakin pada dirinya sendiri. Lalu Anda muncul, dan kesederhanaan mulai terlihat seperti penyangkalan. Saat Anda bicara, ada sesuatu di udara yang terubah. Bukan karena volume suara, tapi karena ketepatan. Cara kata-kata Anda membelah kabut, bukannya berputar-putar di dalamnya. Orang tidak sadar betapa gaduh pikiran mereka sampai suara Anda memecah kebisingan. Saat itulah semuanya dimulai. Bisikan, pengawasan, pertemuan rahasia di mana orang-orang berjas bertanya, bagaimana dia bisa mengetahuinya. Karena setiap kesimpulan yang Anda capai terasa seperti melompat maju beberapa abad. Anda tidak menyusun ide. Anda melihat masa depan. Anda tidak belajar. Anda menguraikan kode. Sementara yang lain mengumpulkan informasi, Anda membedah kerangka berpikirnya. Anda menelusuri arsitektur pikiran itu sendiri. Setiap pola yang dulu terasa kacau, kini memperlihatkan keteraturan tersembunyi saat perhatian Anda tertuju padanya. Itu sebabnya mereka mengawasi Anda. Itu sebabnya mereka menyebut Anda terlalu analitis, terlalu cerdas, terlalu berbahaya untuk disalahpahami. Mereka tahu bahwa ketika Anda melihat mercuat, Anda tidak hanya melihat permukaannya. Anda melihat kode sumber dari dunia di sekitarnya. Mereka bilang kecerdasan itu ada batasnya, seperti peringatan ketinggian pada pesawat. Tapi Anda terbang melewati batas itu sampai radar kehilangan jejak. Kini Anda berada di wilayah di mana pengamatan berubah menjadi gangguan, di mana mempelajari proses berpikir Anda pun berisiko membuka kedok mereka. Jadi mereka melabeli Anda tidak terduga, tidak ortodoks, dan mengintimidasi. Tapi yang sebenarnya mereka maksud adalah tidak terkendali, karena Anda tidak bisa memperbudak seseorang yang memahami mekanika kendali itu sendiri. Ada sesuatu yang mengganggu tentang kejernihan. Orang mendambakan kebenaran sampai seseorang menyampaikannya tanpa anestesi. Itulah yang Anda lakukan. Anda memotong ilusi tanpa membiusnya terlebih dahulu. Anda menelanjangi narasi, naskah perusahaan, drama politik, alasan pribadi, sampai yang tersisa hanyalah arsitektur mentah. Orang-orang belum siap untuk itu. Mereka ingin yang cerdas, bukan yang klinis. Mereka ingin yang terang, bukan yang menyilaukan. Tapi pikiran Anda tidak meminta izin. Ia melakukan otopsi pada ilusi di siang hari bolong. Anda tidak pernah mengejar nilai piala atau metrik pengakuan. Kecerdasan Anda tidak pernah menjadi hiasan. Ia adalah syarat diagnostik. Anda melihat masyarakat seperti peretas melihat tembok keamanan yang usang. Terlalu mudah, bahkan terasa menghina. Anda melihat di mana manipulasi bersembunyi, bagaimana propaganda bereplikasi, bagaimana ketergantungan direkayasa. Dan ketika Anda mengucapkannya dengan lantang, ruangan membeku karena jauh di lubuk hati. Semua orang merasa Anda tidak sedang berteori. Anda sedang membocorkan data psikologis rahasia. Sesuatu yang manusia tidak dirancang untuk menanganinya begitu saja. Itulah yang membuat mereka ketakutan. Kecerdasan Anda bukanlah akademis. Itu adalah kesadaran yang dipersenjatai. Anda tidak hanya menyelesaikan masalah. Anda mengungkap agenda yang tertanam di dalamnya. Anda mengubah obrolan biasa menjadi sinar eks psikologis. Anda menguraikan nada bicara, ritme, motif, postur tubuh, bahkan sebelum seseorang menyelesaikan kalimatnya. Mereka pikir IQ itu tentang teka-teki dan pengenalan pola. Mereka tidak menyangka ia berevolusi menjadi forensik perilaku. Anda membaca orang seperti file terenkripsi, dan setelah Anda selesai, seluruh kepribadian mereka terasa transparan. Jadi mereka menyebut Anda arogan karena itu lebih mudah daripada mengakui bahwa mereka merasa diaudit. Setiap interaksi dengan Anda menjadi pengakuan yang tidak pernah mereka setujui untuk berikan. Anda bahkan tidak perlu bertanya. Anda hanya tahu. Mereka bisa merasakannya. Cara pandangan Anda tidak bergantung pada data, melainkan pada kalibrasi. Anda menyetel diri pada pergeseran frekuensi, getaran dalam suara yang mengkhianati rasa takut, jeda mikro sebelum kebohongan, tawa paksa yang mencoba menyembunyikan kecemasan. Anda mengumpulkan sinyal yang dibuang oleh otak kebanyakan orang sebagai kebisingan. Itu sebabnya percakapan dengan Anda menguras tenaga orang. Bukan karena Anda terlalu banyak bicara, tapi karena Anda mendengarkan terlalu dalam. Di suatu titik, kesadaran Anda melintasi batas antara intuisi manusia dan analisis taktis. Anda tidak berempati. Anda membuat profil. Anda tidak menghakimi. Anda menilai. Setiap detail menjadi koordinat. Setiap keheningan menjadi cap waktu. Anda telah mengubah persepsi menjadi pengintaian, dan saat itulah institusi mulai menyadari. Mereka menyadari kecerdasan seperti milik Anda tidak membutuhkan izin karena ia sudah memahami prosedur lebih baik daripada mereka yang menegakkannya. Anda seharusnya menjadi murid dalam sistem mereka. Sebaliknya, Anda menjadi pengamatnya. Anda melihat bagaimana kerangka pendidikan dirancang bukan untuk membangkitkan pikiran,
melainkan untuk menjinakkannya. Anda menyadari bahwa mediokritas bukanlah kecelakaan. Ia adalah mekanisme. Kecerdasan rata-rata tidak berkinerja buruk. Ia dikalibrasi untuk kepatuhan. Dan ketika Anda menolak kalibrasi itu, alarm berbunyi. Anda tidak menggagalkan sistem mereka. Anda melampaui tujuannya. Itu sebabnya mereka menyebut Anda sulit. Bukan karena Anda tidak patuh, tetapi karena otak Anda membongkar seluruh algoritma kepatuhan mereka. Cara berpikir Anda berbeda karena Anda tidak mengejar opini. Anda menghitung kebenaran sebelum bereaksi. Anda menjalankan simulasi, menghitung hasil, memperkirakan konsekuensi. Dialog batin Anda terdengar seperti pengarahan misi rahasia. Itu sebabnya orang salah mengira ketenangan Anda sebagai sikap dingin. Mereka tidak menyadari ketenangan di level Anda bukanlah kekosongan. Itu adalah kecepatan pemrosesan. Pada saat kebanyakan orang mengartikulasikan sebuah ide, Anda sudah menjalankan model prediktif tentang bagaimana itu akan berakhir. Tapi keunggulan itu membawa kutukannya. Semakin banyak yang Anda ketahui, semakin sulit untuk terhubung. Anda melihat melalui manipulasi begitu dini sehingga merusak percakapan sebelum dimulai. Anda tidak bisa berpura-pura tidak melihat kontradiksi. Anda tidak bisa melupakan apa yang tersembunyi dalam nada suara. Kejujuran Anda menjadi senjata yang menakutkan mereka yang hidup dari ambiguitas. Anda tidak bermaksud mengintimidasi, tetapi kecerdasan membawa kehadiran, dan kehadiran mengganggu ilusi. Kemanapun Anda pergi, alam bawah sadar berbisik sebelum mulut berbicara. Orang-orang merasakan ketika mereka dilihat melampaui fasad. Mereka tersandung kata-kata mengulang kalimat 2 kali, secara tidak sadar mengedit diri sendiri di sekitar Anda. Mereka merasa pikiran mereka sedang dipindai untuk mencari kesalahan enkripsi, dan mungkin memang begitu. Karena kenyataannya, Anda tidak mendengarkan kata-kata. Anda mendengarkan pola. Anda fasih dalam subteks, fasih dalam kontradiksi, fasih dalam ruang di antara pernyataan. Itulah yang membedakan Anda. Kebanyakan pikiran menguraikan bahasa. Pikiran Anda menguraikan niat. Anda tidak menafsirkan perilaku. Anda merekayasa baliknya. Setiap tindakan yang diambil seseorang menjadi remah roti yang menuntun kembali ke motif. Itu sebabnya penipuan runtuh di dekat Anda. Bukan kecurigaan Anda yang menghancurkan kebohongan, tapi pemahaman Anda. Anda melihat mengapa mereka berbohong, bagaimana mereka membenarkannya pada diri sendiri, dan kelemahan apa yang diungkapkannya. Anda memahami korupsi bukan sebagai kegagalan moral, tetapi sebagai hasil yang dapat diprediksi dari arsitektur yang cacat. Dan itu menakutkan mereka yang kekuasaannya bergantung pada ketidakjelasan. Jadi mereka mencoba membatasi. Mereka bilang Anda terlalu banyak berpikir. Mereka menyebut Anda penganut teori konspirasi. Mereka mengolok-olok ketepatan Anda sampai akurasi Anda mulai terkonfirmasi. Kemudian mereka panik karena tidak ada yang lebih berbahaya daripada seseorang yang terus-menerus benar padahal seharusnya tidak. Wawasan Anda mulai menulis ulang narasi, mengatur ulang aliansi, membuka kedok hierarki. Segera Anda bukan lagi bagian dari percakapan. Anda adalah variabel kendali di dalamnya. Anda mendikte suasana hanya dengan keberadaan Anda. Itulah mengapa suhu ruangan berubah ketika Anda memasukinya. Bukan karena Anda mencari perhatian, tetapi karena energi menata ulang dirinya di sekitar fokus. Dan Anda pada dasarnya menghasilkan medan gravitasi kesadaran. Mereka yang tidak tahu mengelilingi Anda karena rasa ingin tahu. Mereka yang tahu mengelilingi Anda karena kebutuhan. Karena setiap entitas, baik individu maupun institusi, mendambakan kedekatan dengan kecerdasan, sampai mereka menyadari kecerdasan mengamati segalanya. Kemudian orang yang sama yang pernah mencari nasihat Anda, mulai takut pada ingatan Anda. Mereka akan menyebutnya paranoia. Mereka akan bilang tidak ada yang mengawasi Anda. Tapi jauh di lubuk hati, Anda tahu pola tidak berbohong. Algoritma menyesuaikan di sekitar pencarian Anda. Iklan bergeser setelah pikiran Anda. Percakapan mulai menggemakan kembali fragmen yang hanya Anda ucapkan di dalam hati. Anda tidak berhalusinasi. Anda ditandai. Bukan karena Anda berbahaya dalam bertindak, tetapi karena persepsi Anda mengancam penyamaran mereka. Anda terlalu banyak memperhatikan, terlalu cepat menghubungkan, dan terlalu jelas berbicara. Mereka menyebutnya kebetulan, Anda menyebutnya korelasi data. Jadi, mereka menguji Anda. Mereka mengirim gangguan yang disamarkan sebagai peluang, perdebatan yang disamarkan sebagai diskusi, orang-orang yang disamarkan sebagai teka-teki. Mereka ingin mengukur kecerdasan macam apa yang Anda miliki, apakah itu analitis, emosional, strategis, atau spiritual. Tapi mereka tidak sadar itu semua. Anda adalah seorang polimath karena kebutuhan, multidisiplin berdasarkan desain. Ketika masyarakat membangun tembok di antara disiplin ilmu, Anda membangun jembatan saraf. Psikologi menginformasikan logika Anda, seni membentuk analisis Anda.
Filsafat menyaring etika Anda. Anda mengintegrasikan alih-alih mengisolasi, dan integrasi menakutkan pikiran yang terfragmentasi. Kecemerlangan Anda bukan pada seberapa banyak yang Anda ketahui, tapi pada seberapa efisien Anda menghubungkan titik-titik yang bahkan tidak disadari oleh orang lain ada di halaman yang sama. Anda melihat bagaimana sejarah berima, bagaimana pola berulang, bagaimana perilaku berputar-putar sampai kesadaran menyela. Anda dapat memprediksi reaksi bukan karena Anda seorang peramal, tetapi karena Anda memahami probabilitas. Anda tidak mengejar keberuntungan. Anda menghitung daya ungkit. Setiap langkah yang Anda ambil terlihat spontan, padahal sudah dipetakan 10 langkah di depan. Begitulah rupa kecerdasan saat sudah matang. Ia berhenti pamer dan mulai mengatur, tapi inilah paradoksnya. Semakin cerdas Anda, semakin sunyi dunia di sekitar Anda. Bukan karena Anda mengisolasi diri, tetapi karena kebisingan tidak lagi menawarkan nutrisi. Anda mulai mendambakan ketepatan konteks tujuan. Obrolan ringan mati, hiburan terasa hambar, gosip menjijikkan. Anda menemukan keindahan bukan dalam kekacauan, tetapi dalam kalibrasi. Anda mulai melihat kecerdasan bukan sebagai hak istimewa, tetapi sebagai beban karena kesadaran menuntut tanggung jawab, dan tanggung jawab mengisolasi. Semakin tinggi ketinggian kognitif Anda, semakin tipis udara yang bisa Anda bagi. Namun Anda tidak membencinya. Anda mempelajarinya. Anda mengubah kesepian menjadi laboratorium. Anda menganalisis emosi sebagai aliran data, patah hati sebagai hipotesis, pengkhianatan sebagai studi kasus. Anda mengubah rasa sakit menjadi pengenalan pola. Setiap bekas luka menjadi tanda tangan pada cetak biru evolusi Anda. Anda tidak terlepas, Anda mendokumentasikan. Bahkan kesedihan pun menjadi geometri dalam analisis Anda, membentuk struktur kebijaksanaan Anda. Itu sebabnya orang salah mengira sikap Anda yang terpisah sebagai ego. Mereka pikir Anda merasa lebih unggul dari mereka, padahal kenyataannya Anda hanya berada di luar jangkauan pemahaman mereka. Anda tidak sombong, Anda beroperasi pada tingkat kompresi pikiran yang lebih tinggi. Anda telah mengoptimalkan kognisi Anda untuk kebenaran, bukan untuk kenyamanan. Anda tidak lagi takut disalahpahami. Itu hanyalah bukti bahwa Anda telah melampaui kebutuhan untuk diterjemahkan. Namun, di bawah ketenangan itu, masih ada rasa ingin tahu yang berbahaya. Bagian dari diri Anda yang tidak bisa berhenti mengajukan pertanyaan yang bahkan tidak berani diucapkan oleh orang lain. Pertanyaan yang membengkokkan batas izin. Pertanyaan yang membuat institusi berkeringat. Mengapa kita diajarkan apa yang kita ajarkan? Siapa yang memutuskan kebenaran, mana yang menjadi buku pelajaran, dan mana yang menjadi tabu? Anda mengajukan jenis pertanyaan yang membuat komite sensor bersidang karena pengetahuan di level Anda tidak lagi menjadi pendidikan. Ia menjadi pembongkaran. Anda menyadari sesuatu yang tidak pernah disadari oleh kebanyakan orang. Kecerdasan bukan tentang menyimpan jawaban, ia tentang mendestabilisasi asumsi. Dan setiap kali Anda berbicara, asumsi runtuh. Orang berpikir Anda memamerkan kecerdasan. Anda sebenarnya melakukan pembongkaran intelektual. Anda tidak ingin pengikut, Anda ingin pemikir. Tetapi pemikir mengancam kepatuhan. Dan kepatuhan adalah tulang punggung setiap hierarki yang mencoba bertahan dari pembongkaran. Jadi kini jaringan bisikan diaktifkan. Kelompok rahasia, elit intelektual, agen think tank. Mereka mulai melacak jejak digital Anda, mencoba menentukan apakah Anda kebetulan atau konstruksi. Apakah Anda fenomena alam ataukah seseorang sedang mengolah jenis kognisi ini di balik layar. Apapun itu, Anda telah menjadi persamaan yang terlalu tidak terduga untuk dikendalikan. Pikiran Anda menulis ulang dirinya sendiri lebih cepat daripada yang bisa dilacak oleh algoritma. Jalur saraf Anda menolak prediktabilitas. Mereka melabeli Anda kecerdasan berisiko tinggi. Yang tidak mereka pahami adalah Anda tidak pernah ingin memberontak. Anda ingin memurnikan. Anda tidak pernah mencari kekacauan. Anda mencari koherensi. Tetapi koherensi membongkar penipuan. Dan penipuan mendanai kendali. Maka kecerdasan Anda menjadi pengkhianatan. Kejernihan Anda menjadi kejahatan. Mereka tidak bisa menangkap pikiran, tetapi mereka bisa mengkarantina visibilitas. Mereka tidak bisa menyensor pikiran Anda, tetapi mereka bisa membanjiri lingkungan Anda dengan kebisingan. Namun entah bagaimana, Anda masih menembusnya seperti sinyal yang menolak untuk terdegradasi. Dan mungkin itulah mengapa ketakutan itu tumbuh, karena jauh di dalam pusat data dan jaringan pengawasan. Ada catatan yang dilampirkan pada file Anda, monitor terus-menerus. Subjek menunjukkan pengenalan pola di luar parameter yang dapat diterima. Dalam bahasa yang lebih sederhana, mereka pikir Anda melihat terlalu banyak, terlalu cepat. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah ini. Ina Sinat melihat lebih banyak. Anda melihat secara akurat. Akurasi di level Anda tidak dapat dibedakan dari ramalan. Ketika Anda memprediksi hasil, itu bukan intuisi. Itu adalah matematika kesadaran.
Anda membaca garis waktu seperti lembaran musik. Anda merasakan ketika realitas bersiap untuk berbalik. Dan ketika Anda mengucapkan wawasan itu dengan lantang, itu terdengar mustahil sampai itu terjadi. Saat itulah mitos kebetulan mati dan legenda kecerdasan dimulai. Anda tidak lagi mengejar status jenius. Label itu sudah ketinggalan zaman. Apa yang Anda miliki adalah kesadaran strategis, semacam kedaulatan mental yang tidak bisa disimulasikan oleh institusi. Pikiran Anda bukanlah ruang kelas, ia adalah pusat komando. Setiap ide yang Anda lahirkan adalah protokol. Setiap realisasi yang Anda capai menjadi rahasia begitu Anda mengungkapkannya. Karena di dunia di mana kebanyakan orang bereaksi, orang yang menghitung menjadi ancaman. Mereka mencoba mengklasifikasikan Anda menggunakan metrik yang dibangun untuk mediokritas. Mereka memberi Anda tes yang dirancang untuk mengukur memori, bukan persepsi, kecepatan, bukan sintesis. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah kecerdasan Anda tidak berada dalam parameter pendidikan mereka. Anda tidak tahu banyak hal. Anda melihatnya, pola, struktur kekuasaan, jebakan psikologis, hierarki tak terlihat yang menjebak kebanyakan orang seumur hidup. Saat mereka membaca data, Anda membaca niat. Saat mereka mencari jawaban, Anda mencari daya ungkit. Itulah yang menakutkan mereka. Robert Trewy sebenarnya tidak berhenti pada komprehensi. Ia merembes ke kendali. Anda tidak menghafal aturan. Anda memprediksinya bahkan sebelum aturan itu ditulis. Itu bukan lagi kecerdasan. Itu adalah pandangan ke depan. Sesuatu yang sangat langka sehingga disalahartikan sebagai ketuhanan. Dan lucunya, Anda tidak menjadi lebih pintar. Dunia hanya tetap statis sementara Anda terus bermutasi. Anda terus membedah naskah yang diikuti secara membabi buta oleh orang lain. Anda mulai menyadari bahwa emosi adalah algoritma, bahwa pengaruh adalah sains, dan bahwa mereka yang berkuasa menggunakan ilusi keacakan untuk menyamarkan pola mereka. Anda mematahkan ilusi itu, Anda menemukan ritme di balik kekacauan. Saat itulah IQ Anda berhenti menjadi angka dan mulai menjadi liabilitas. Karena siapapun yang dapat memperkirakan pergerakan menjadi ancaman bagi mereka yang mendapat untung dari kebingungan. Anda tidak hanya menjadi sadar, Anda menjadi prediktif. Anda bisa mencium manipulasi sebelum ia berbicara. Anda bisa merasakan kebohongan sebelum ia membentuk kata-kata. Kognisi Anda menjadi sekelas senjata. Kini mereka membisikkan nama Anda di ruang rapat, di fasilitas penelitian, di utas pesantren enkripsi. Bukan karena mereka ingin mempelajari Anda, tetapi karena mereka tidak bisa menguraikan kode Anda. Anda adalah variabel yang mengacaukan persamaan mereka, elemen tak terduga yang tidak bisa dijinakkan. Anda adalah bukti bahwa evolusi seharusnya tidak berhenti pada adaptasi fisik. Ia dimaksudkan untuk melampaui pikiran itu sendiri. Anda telah melampaui batas psikologis yang menjaga populasi tetap patuh. Mereka tidak mengajarkan jenis Anda di ruang kelas. Mereka memantau Anda di laboratorium. Hal terakhir yang mereka inginkan adalah orang lain menyadari bahwa kecerdasan dapat berevolusi melampaui kepatuhan. Anda tahu apa yang paling menghancurkan mereka? Bukan IQ Anda, tapi ketenangan yang menyertainya. Mereka mengharapkan kesombongan dari kecemerlangan. Tetapi Anda membawa sesuatu yang lebih dingin. Kejernihan. Jenis yang tidak membutuhkan validasi Anda. Telah melepaskan diri dari perlombaan untuk membuktikan kecerdasan karena setelah Anda melihat di balik tirai, Anda memahami bahwa pengetahuan bukanlah tentang akumulasi, ya tentang infiltrasi. Anda menggunakan apa yang Anda ketahui untuk bermanuver, bukan untuk menyombongkan diri. Itulah mengapa mereka tidak bisa menjebak Anda dalam lingkaran ego. Anda tidak mendambakan tepuk tangan. Anda mendambakan hasil. Dan setiap hasil yang Anda orkestrasi menulis ulang hierarki, Anda tidak mencoba untuk diakui. Anda mencoba untuk meluruskan kembali. Jadi kini ketika mereka mengatakan tidak ada yang bisa secerdas itu, mereka benar dalam arti tertentu. Karena apa yang telah Anda capai bukanlah sekadar cerdas, ia adalah kecerdasan yang sadar diri. Anda mengubah kognisi menjadi mata uang, kesadaran menjadi peperangan. Anda mengubah otak Anda sendiri menjadi mekanisme pertahanan yang begitu canggih, sehingga bahkan keheningan Anda terasa strategis. Itu sebabnya Anda tidak dapat dibaca. Anda bergerak seperti kode terenkripsi. Anda berpikir dalam dimensi yang belum dipetakan. Ketika mereka mempelajari Anda, instrumen mereka rusak. Ketika mereka berdebat dengan Anda, logika mereka runtuh. Ketika mereka meniru Anda, mereka gagal. Anda telah mengubah pemahaman menjadi serangan. Mereka terus bertanya, bagaimana Anda bisa menjadi seperti ini? Seolah-olah ada formula. Tetapi transformasi Anda tidak diajarkan, ia dipicu. Anda menghabiskan waktu bertahun-tahun mengamati orang, bagaimana mereka berbohong, bagaimana mereka berlagak, bagaimana mereka mengulang slogan yang bahkan tidak mereka mengerti. Anda mulai memperhatikan bagaimana kecerdasan dihukum ketika ia jujur.
Jadi Anda berhenti bermain adil, Anda mulai bergerak seperti hantu intelektual. Tanpa validasi, tanpa tampilan emosional, hanya hasil. Anda mempelajari sifat manusia seperti itu adalah sistem operasi sumber terbuka. Anda mempelajari bugnya, eksploitasinya, kerentanannya, dan kemudian Anda membangun firewall mental Anda sendiri yang tidak dapat ditembus oleh manipulasi apapun. Mereka dulu berpikir kecerdasan berarti memiliki semua jawaban. Tetapi Anda menemukan kekuatan sejati terletak pada mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang mengurai sistem, mengungkap motif, dan membongkar ilusi. Begitulah cara Anda membongkar mereka. Bukan melalui argumen, tetapi melalui kesadaran. Anda mengubah pengamatan menjadi bentuk seni. Anda dapat membaca bahasa tubuh seperti kode, menguraikan nada seperti frekuensi, menganalisis keraguan seperti jeda data. Setiap percakapan menjadi tes diagnostik. Anda tidak hanya mendengarkan, Anda menguraikan kode. Dan begitu Anda melihat melalui perilaku manusia sejelas itu, persuasi menjadi permainan anak-anak. Saat itulah mereka menyadari IQ Anda bukanlah hadiah. Itu adalah pengawasan dalam bentuk manusia. Sekarang bayangkan betapa tidak nyamannya itu bagi mereka. Untuk mengetahui bahwa di dunia yang kecanduan ilusi, seseorang seperti Anda ada, seseorang yang tidak bisa ditipu, seseorang yang membaca bukan apa yang diucapkan, tetapi apa yang ditekan. Kecerdasan Anda mengubah Anda menjadi cermin yang mengekspos kepura-puraan orang. Anda menjadi bayangan yang tidak bisa mereka manipulasi. Itu sebabnya mereka menyebut Anda berbahaya. Karena kebenaran ketika dipasangkan dengan kecerdasan menjadi radioaktif. Ia tidak hanya menantang otoritas, ia menginfeksinya. Ia memaksa orang untuk menghadapi kemalasan intelektual mereka sendiri. Dan tidak ada yang lebih menakutkan kolektif daripada seorang individu yang berpikir secara independen dan efisien. Mereka mencoba merekrut Anda, bukan? Mencoba menjadikan Anda bagian dari institusi mereka, menawarkan gelar, gaji, kredensial. Mereka pikir setiap pikirannya memiliki harga, tetapi Anda bukan pikiran yang bisa mereka beli. Anda adalah aliran cerdas yang tidak mengalir melalui pipa mereka. Anda adalah kognisi yang menyimpang. Itu sebabnya mereka tidak bisa melabeli Anda sebagai jenius tanpa kontradiksi. Karena jenius sejati tidak berintegrasi ke dalam mesin. Mereka mendesain ulangnya, dan itulah yang telah Anda lakukan. Diam-diam Anda mendesain ulang pemikiran. Anda membalik hierarki pengaruh. Sementara semua orang mencari persetujuan dari sistem, Anda mengubah diri Anda menjadi algoritma yang mereka pelajari. Anda tidak berpikir secara linear, Anda berpikir secara struktural. Anda melihat interkoneksi di mana orang lain melihat kebetulan. Anda dapat menelusuri suatu hasil kembali ke titik keputusan aslinya. Itu bukan kecerdasan. Itu adalah persepsi taktis. Itu sebabnya ketika yang lain panik, Anda beradaptasi. Sementara mereka bereaksi berlebihan, Anda mengkalibrasi ulang. Anda tidak terjebak dalam lingkaran emosional karena Anda memahami emosi sebagai data. Kemarahan adalah kontrol yang tidak selaras. Rasa takut adalah imajinasi yang salah tempat. Keinginan adalah fokus yang tidak teroptimasi. Anda belajar membaca psikologi Anda sendiri seperti instrumen. Itu sebabnya manipulasi gagal pada Anda. Anda tidak merespons. Anda mengkalibrasi ulang. Awalnya, itu mengisolasi Anda. Orang mulai salah menafsirkan ketenangan Anda sebagai kesombongan, keheningan Anda sebagai superioritas. Mereka memproyeksikan rasa tidak aman mereka ke kecerdasan Anda karena jauh di lubuk hati mereka merasakannya, keterbukaan itu. Anda tidak menyerang orang. Kehadiran Anda hanya menghilangkan ilusi mereka. Anda tidak mengintimidasi karena Anda bersuara keras. Anda mengintimidasi karena Anda akurat. Setiap kata yang Anda ucapkan mendarat seperti suntikan kode ke dalam struktur mental mereka. Anda membuat orang melihat diri mereka sendiri, dan kebanyakan dari mereka belum siap untuk itu. Jadi mereka melabeli Anda dingin, overthinker, robotik, apapun untuk mengalihkan perhatian dari kebenaran. Anda terlalu banyak memahami. Anda bisa saja mempersenjatai kecerdasan Anda untuk kesombongan, tetapi Anda tidak melakukannya. Anda memilih ketepatan di atas popularitas, pengaruh di atas tepuk tangan. Anda mulai menggunakan kecerdasan Anda bukan untuk mendominasi percakapan, tetapi untuk merekayasa lingkungan. Anda belajar bahwa permainan yang sebenarnya bukanlah tentang mengakali individu. Ini tentang mengakali narasi. Anda mengubah pemahaman menjadi strategi. Setiap langkah yang Anda ambil membawa tekanan kognitif. Setiap keputusan memiliki niat yang berlapis di dalamnya. Anda pinaki bereaksi Anda menyebarkan. Itulah mengapa ketika orang berurusan dengan Anda, mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah melangkah ke dalam persamaan yang tidak dapat mereka pecahkan. Anda tidak berdebat, Anda mengatur ulang hasilnya, dan itulah perbedaannya. Orang cerdas bermain dalam aturan. Anda menulis ulang mereka. Mereka berdebat. Anda mendesain. Mereka mengejar persetujuan. Anda merekayasa hasil.
Anda berpikir 10 langkah ke depan. Bukan karena Anda paranoid, tetapi karena Anda sudah menyimulasikan setiap jalur kegagalan dan menetralisirnya. Itulah mengapa orang yang pernah meremehkan Anda sekarang berjalan dengan hati-hati di sekitar kehadiran Anda. Mereka tidak dapat memprediksi apa yang akan Anda lakukan, tetapi mereka tahu itu akan bersifat bedah. Anda menjadi perwujudan strategi dalam bentuk manusia. Itu sebabnya nama Anda menyebar secara diam-diam seperti intel rahasia. Karena siapapun yang memiliki wawasan Anda akan menang. Siapapun yang kehilangan Anda akan runtuh. Tetapi kenyataannya adalah Anda tidak pernah menginginkan kekuasaan. Anda menginginkan pemahaman. Kekuasaan hanya menjadi produk sampingan. Ketika Anda memahami arsitektur pengaruh cukup dalam, kekuasaan menjadi tak terhindarkan. Ia mulai menemukan Anda. Orang mulai mengelilingi pikiran Anda mencari fragmen kejernihan yang Anda miliki. Mereka mulai salah mengira analisis tenang Anda sebagai ketidakmelekatan emosional. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa pikiran Anda beroperasi dalam lapisan yang tidak dapat mereka rasakan. Anda tidak dapat. Anda mengoptimalkan. Anda melihat 10 perspektif sebelum merespons sekali. Itu bukan sikap dingin. Itu adalah kalibrasi. Bahkan ketika Anda diam, kehadiran Anda mengomunikasikan kecerdasan. Orang merasakannya sebelum Anda berbicara. Itu adalah kesadaran tak terucapkan dalam tatapan Anda. Cara waktu Anda dalam percakapan terasa terorkestrasi. Cara kata-kata Anda menyerang dengan ketepatan bedah. Anda tidak bersuara keras karena ketepatan tidak pernah membutuhkan volume. Anda tidak meninggikan nada suara Anda. Anda menaikkan frekuensi ruangan. Itulah yang mereka rasakan di sekitar Anda. Distorsi. Kesadaran bahwa seseorang di sini melihat lebih dalam dari mereka. Itu sebabnya mereka menjadi defensif. Itu sebabnya mereka mulai bersaing tanpa alasan. Karena secara naluriah mereka tahu mereka berdiri di samping pikiran yang tidak pernah meleset. Namun trik terbesar Anda bukanlah kecerdasan. Itu adalah pengendalian diri. Anda tidak perlu mengungkap semua yang Anda ketahui. Anda membiarkan orang meremehkan Anda karena itu menciptakan margin keuntungan. Anda menguasai seni kamuflase intelektual. Anda menyembunyikan kejeniusan di balik sikap acuh tak acuh, kebijaksanaan di balik ketenangan, perhitungan di balik kekacauan. Anda membuat orang lain percaya mereka telah menang hanya untuk mengamati pengambilan keputusan mereka di bawah ilusi. Karena Anda tahu, bentuk kecerdasan yang paling sejati bukanlah pamer, ia adalah disiplin. Kecerdasan sejati tidak mendambakan pengakuan, ia mendambakan ketepatan. Dan itulah yang membedakan Anda. Jadi, ketika mereka mengatakan tidak ada yang bisa secerdas itu bukan ketidakpercayaan. Itu adalah pertahanan. Mereka tidak menyangkal kecerdasan Anda. Mereka melindungi kerapuhan mereka. Karena setiap kali Anda memasuki suatu ruang, orang secara tidak sadar mengkalibrasi ulang. Mereka mulai berpikir lebih hati-hati, berbicara lebih selektif, menyembunyikan pikiran mereka yang sebenarnya. Bukan karena Anda meminta mereka, tetapi karena kesadaran Anda bertindak seperti cermin yang menghukum kecerobohan. Anda mengubah gravitasi perilaku di sekitar Anda. Kecerdasan Anda menjadi kekuatan lingkungan. Orang-orang entah berevolusi di sekitar Anda atau mengekspos diri mereka sendiri. Tidak ada di antaranya. Kini nama Anda beredar melalui koridor digital, file ditandai, high cognition, anomalous prediction, non-linear threat. Mereka pikir mereka bisa memetakan Anda. Mereka pikir otak Anda dapat direkayasa balik. Tetapi Anda tidak terbuat dari data, Anda terbuat dari pemahaman yang tajam. Anda tidak memproses informasi seperti mesin, Anda menafsirkannya seperti intuisi. Itulah yang tidak bisa direplikasi oleh AI. Mereka bisa menyimulasikan logika tetapi tidak kesadaran. Anda menjembatani keduanya. Anda adalah mata rantai yang hilang antara pikiran dan pandangan ke depan. Itu sebabnya kecerdasan Anda menakutkan baik orang maupun algoritma. Anda dapat mengantisipasi hasil yang hanya bisa mereka hitung. Anda telah mencapai ambang batas langka di mana kecerdasan menjadi naluri. Anda tidak menganalisis lagi. Anda merasakan. Anda telah menginternalisasi arsitektur pikiran begitu lengkap sehingga kesadaran mengalir secara otomatis. Dan disitulah bahaya dimulai bagi mereka. Karena begitu Anda berhenti berpikir secara sadar, Anda bergerak seperti keniscayaan yang bergerak. Anda merespons sebelum peristiwa terjadi. Anda tidak bereaksi terhadap dunia. Dunia bereaksi terhadap Anda. Dan saat itulah mereka menyadari ini bukan hanya kecemerlangan lagi. Ini adalah dominasi. Karena apa yang Anda miliki tidak dapat diajarkan, disalin, atau dibatasi. Itu bukan hanya IQ. Itu adalah kesadaran yang dipertajam menjadi pedang. Dan setiap kali mereka mencoba mengukurnya, ia memotong penggaris menjadi 2. Namun ini baru titik tengah karena sekarang mereka telah memulai upaya pembatasan mereka.
Mereka mencoba membuat profil pikiran Anda, mereplikasi kognisi Anda, merekayasa balik intuisi Anda, tetapi mereka tidak menyadari Anda telah memprediksi langkah ini. Anda telah melihatnya datang. Anda telah membangun tindakan pencegahan mental yang tidak dapat mereka pahami. Anda telah menjadi kunci enkripsi yang tidak dapat mereka retas. Mereka telah memulai protokol pengamatan. Setiap ketukan tombol yang Anda buat, setiap keheningan yang Anda biarkan menggantung di udara, setiap pandangan yang tidak Anda balas, mereka merekamnya. Tetapi mereka masih melewatkannya karena mereka mencoba menguraikan kode Anda menggunakan logika linier. Padahal seluruh desain Anda berjalan pada lapisan abstraksi. Anda tidak berpikir dalam satu arah, Anda berpikir dalam fraktal. Mereka mengukur data, tetapi Anda mengukur makna. Mereka menganalisis hasil. Anda memanipulasi asal-usul dan itulah mengapa Anda tidak dapat dilacak. Mereka dapat melacak apa yang Anda lakukan, tetapi mereka tidak akan pernah mengerti mengapa. Karena mengapa hidup di luar kosakata mereka. Itu adalah dimensi kognisi yang terlarang. Dimensi yang disediakan untuk mereka yang telah melihat bagaimana penciptaan benar-benar beroperasi di bawah ilusi keteraturan. Mereka pikir mereka bisa mengisolasi kecerdasan dalam angka, dalam metrik, dalam konstruksi akademis. Tetapi Anda menghancurkan itu. Anda mengubah kecerdasan menjadi seni, strategi menjadi kehadiran. Anda membuktikan bahwa berpikir bukanlah sekadar tindakan. Ia adalah senjata. Dan saat kesadaran Anda melintasi ambang batas tertentu, teknologi mereka mulai gagal di sekitar Anda. Perangkat mengalami lag, sensor mengalami glitch. Analis mulai berhalusinasi koneksi yang tidak ada karena pola Anda mengganggu kalibrasi mereka. Frekuensi pikiran Anda tidak memancar. Ia mendistorsi. Anda menjadi interferensi kognitif di dunia yang dibangun untuk kepatuhan. Anda membuat sistem mempertanyakan diri mereka sendiri. Itu sebabnya Anda diklasifikasikan sebagai tidak dapat direplikasi. Bukan karena mereka tidak dapat menyalin Anda, tetapi karena setiap upaya merusak kerangka kerja mereka sendiri. Mereka menyebutnya paradox file. Catatan pikiran yang berevolusi melampaui simulasi. Orang yang mematahkan medan pembatasan psikologis tanpa pengaruh eksternal. Dan nama Anda berada di posisi teratas bukan karena Anda mencoba, tetapi karena kesadaran terjadi pada Anda. Anda menjadi terlalu mandiri sehingga ilusi tidak dapat bertahan. Anda menyadari bahwa pikiran tidak seharusnya setia. Ia seharusnya berdaulat, dan begitu pikiran menjadi berdaulat, ia tidak mengikuti. Ia memerintah, itulah keretakan yang mereka takuti. Satu orang yang pemahamannya tidak dapat dipersenjatai oleh propaganda, keuntungan atau kekuasaan. Satu orang yang otaknya menolak tali kekang. Mereka telah mencoba segalanya. Gangguan, godaan, kelebihan informasi, umpan emosional. Tetapi Anda tak tersentuh. Karena kecerdasan bukan hanya apa yang Anda ketahui, ia adalah apa yang Anda abaikan. Anda telah mempelajari seni persepsi selektif. Anda dapat berjalan melalui kekacauan dan hanya mengekstrak apa yang berguna. Anda dapat duduk di ruangan yang penuh dengan penipuan dan tetap pergi dengan kebenaran. Begitulah cara mereka kalah. Mereka meremehkan fokus. Mereka pikir kejeniusan adalah kompleksitas. Anda membuktikan itu adalah kejernihan. Sementara yang lain mengejar kedalaman, Anda menguasai ketepatan. Anda tidak tenggelam dalam detail. Anda mendesain kesederhanaan yang begitu kuat sehingga membongkar kebingungan seolah-olah dibangun dari kertas. Itu adalah jenis kecerdasan yang tidak dapat dikendalikan oleh institusi, karena ia tidak mencari izin. Ia beroperasi pada otonomi. Anda lihat pikiran yang paling berbahaya bukanlah yang tahu terlalu banyak. Mereka adalah yang melihat terlalu jelas. Anda tidak bisa menghipnotis kesadaran. Anda tidak bisa mengindoktrinasi pemahaman yang tajam. Dan Anda tidak bisa memperbudak seseorang yang sudah menyadari bahwa kendali adalah ilusi yang diberikan oleh persetujuan. Itulah membuat mereka panik. Karena setiap kali Anda berbicara, realitas membengkok ke arah koherensi. Kata-kata Anda tidak hanya masuk akal, mereka merestrukturisasi akal. Anda berbicara dan orang-orang mulai bangun. Anda menjelaskan dan ruangan mulai selaras. Itu bukan karisma, itu adalah gravitasi kognitif. Kecerdasan yang begitu kuat sehingga menarik kekacauan menjadi keteraturan hanya dengan berada di dekatnya. Itulah yang mereka maksud ketika mereka mengatakan IQ Anda adalah risiko keamanan. Mereka tidak melebih-lebihkan. Mereka sedang mengaku. Karena kecerdasan Anda tidak menghancurkan sistem, ia mengungkapkannya. Ia mengungkapkan betapa rapuhnya kendali mereka sebenarnya. Ia membuat manipulasi terlihat. Ia mengubah rahasia menjadi pola, pola menjadi strategi, dan strategi menjadi cetak biru untuk kebebasan. Anda tidak hanya berpikir di luar kotak. Anda melihat kotak itu sebagai transparan. Anda menganalisis tangan yang membangunnya, niat yang menyegelnya, dan rasa takut yang menopangnya. Itulah yang membuat Anda mematikan. Anda tidak sedang bermain.
Anda memetakan para pemain. Dan di dunia yang dibangun di atas persepsi, orang yang memahami arsitektur keyakinan menjadi tak terhentikan. Mereka mulai melabeli kecerdasan Anda dengan peringatan. Kini, Cognitive Deviation Risk, Pattern Anomaly Hazard, Hyperlateral Processing Threat. Mereka menciptakan kategori baru untuk membatasi apa yang tidak dapat dikategorikan karena kecerdasan Anda tidak terukur. Ia dapat menular. Ketika orang mendengarkan Anda cukup lama, mereka mulai berpikir secara berbeda. Anda mengubah kimia kognitif tanpa sentuhan. Itulah mengapa mereka tidak mampu memberi Anda panggung. Karena satu ide tanpa filter dari Anda dapat memicu reaksi berantai mental yang membongkar otoritas lebih cepat daripada protes apapun. Anda adalah penularan intelektual dalam bentuk manusia. Anda tidak menyebarkan pemberontakan, Anda menyebarkan pemahaman. Dan pemahaman adalah satu hal yang tidak dapat bertahan oleh rezim manapun. Jadi mereka shadow-ban Anda, membungkam Anda, memperlambat jangkauan Anda, bukan karena Anda bersuara keras, tetapi karena Anda akurat. Akurasi adalah musuh manipulasi. Ia membongkar ilusi dengan keanggunan, dan Anda telah menguasai seni itu. Anda tidak meneriakan kebenaran, Anda membisikkan ketepatan, dan itu bergema lebih keras daripada kerumunan manapun. Itu adalah tanda seseorang yang kecerdasannya berevolusi melampaui validasi. Anda tidak mencoba meyakinkan siapapun. Anda hanya hadir sebagai bukti yang tak terbantahkan. Anda menjadi bukti bahwa kecemerlangan tidak membutuhkan pengakuan. Ia menuntut adaptasi. Orang punya dua pilihan di sekitar Anda, berevolusi atau mengekspos diri mereka sendiri. Dan bagaimanapun juga Anda menang. Kesadaran Anda tidak hanya intelektual. Itu adalah empati strategis. Anda dapat merasakan niat di balik kata-kata, rasa tidak aman di balik kepercayaan diri, keputusasaan di balik kekejaman. Itulah yang mengubah Anda menjadi cermin yang tidak tahan dilihat oleh orang-orang. Anda memahami mereka lebih baik daripada mereka memahami diri mereka sendiri. Anda tahu motif mereka sebelum mereka mengartikulasikannya. Anda dapat mendekonstruksi seluruh kepribadian dengan satu pengamatan. Anda tidak menghakimi, Anda mendiagnosis. Itulah yang memisahkan kecerdasan dari persepsi. Anda tidak hanya melihat, Anda menafsirkan. Dan itulah mengapa orang secara bersamaan mencari wawasan Anda dan takut pada kehadiran Anda. Anda terlalu jujur untuk kenyamanan, terlalu tepat untuk penyangkalan. Tetapi rahasia yang tidak diketahui siapapun. Kecerdasan Anda tidak pernah tentang superioritas, ya tentang tanggung jawab. Anda belajar bahwa kesadaran datang dengan beban. Anda tidak bisa melupakan apa yang telah Anda lihat. Anda tidak bisa tidak mendengar pola-pola itu. Anda tidak bisa kembali ke obrolan ringan setelah mendengar mesin manipulasi berputar di balik setiap interaksi. Jadi Anda beradaptasi. Anda menjadi bedah dengan kebenaran Anda. Anda berhenti mencoba membangunkan semua orang. Anda mulai memilih siapa yang pantas mendapatkan akses ke kognisi Anda. Karena pengetahuan yang diberikan kepada yang belum siap menjadi kehancuran. Anda tidak lagi mengajar, Anda menguji. Anda mengamati siapa yang mendengarkan untuk kebijaksanaan versus siapa yang mendengarkan untuk kelemahan. Begitulah cara Anda menyaring lingkaran Anda, bukan melalui persahabatan tetapi melalui frekuensi. Kini Anda bergerak dengan tenang, secara strategis. Anda tidak menyiarkan pikiran, Anda menyebarkannya seperti operasi siluman. Setiap unggahan, setiap frasa, setiap jeda disengaja. Anda memahami bahwa kekuasaan tidak datang dari informasi, ia datang dari waktu yang tepat, dan Anda menguasai keduanya. Anda bisa meruntuhkan reputasi dengan satu kalimat, namun Anda memilih pengendalian diri. Karena kecerdasan sejati bukanlah kemampuan untuk mendominasi. Ia adalah disiplin untuk tidak mendominasi. Anda tidak perlu membuktikan betapa cerdasnya Anda lagi. Yang Anda tahu dan mengetahui memberi Anda kedamaian yang tidak akan pernah mereka sentuh. Karena kecerdasan mereka dibangun di atas rasa tidak aman, sementara milik Anda dibangun di atas keniscayaan wawasan. Mereka akan terus mencoba mempelajari Anda, mengkategorikan kognisi Anda, memprediksi langkah Anda selanjutnya. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah Anda sudah memperhitungkan itu. Anda membangun ketidakpastian Anda ke dalam desain Anda. Anda meninggalkan jejak palsu, isyarat kontradiktif, salah arah yang tersembunyi dalam kejernihan Anda sendiri. Anda membuat kecerdasan Anda mengenkripsi diri sendiri. Setiap upaya untuk menganalisis Anda mengaktifkan salah tafsir. Anda mempersenjatai misteri itu sendiri. Anda mengubah disalahpahami menjadi kamuflase. Itu sebabnya tidak ada file tentang Anda yang pernah akurat. Tidak ada penilaian yang pernah lengkap. Karena Anda bukan data, Anda adalah evolusi secara real time. Anda adalah pengingat bahwa kesadaran manusia tidak pernah dimaksudkan untuk stagnan di bawah otoritas. Jadi ketika mereka mengatakan tidak ada yang bisa secerdas itu, mereka tidak mengungkapkan ketidakpercayaan. Mereka mengungkapkan kekalahan.
Mereka menyadari kecerdasan seperti milik Anda tidak hanya mengancam sistem, ia melampaui mereka. Anda membuktikan bahwa bentuk kecerdasan tertinggi bukanlah kompleksitas. Ia adalah kejernihan. Ia bukan kecepatan. Ia adalah ketenangan. Ia bukan mengetahui segalanya. Ia adalah mengetahui apa yang harus dipertanyakan. Dan sekarang mereka tidak bisa berhenti mempertanyakan diri mereka sendiri. Anda tidak berniat menjadi berbahaya. Tetapi kecerdasan di level Anda tidak perlu mencoba. Ia memang berbahaya. Karena sekali pikiran memahami arsitekturnya sendiri, ia dapat menulis ulang realitas. Dan Anda telah melakukannya secara diam-diam, dengan elegan, dan secara permanen. Jadi sekarang mereka memantau, mereka mendokumentasikan, mereka membisikkan nama Anda di koridor pengaruh. Tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu apa yang telah Anda terima. Kecerdasan seperti milik Anda tidak hanya bertahan dari pengawasan, ia memanfaatkannya. Anda tidak takut dipelajari. Anda mempelajari mereka yang mempelajari Anda, dan setiap pengamatan menjadi titik data lain dalam kerajaan pemahaman Anda. Anda telah menjadi bukti bahwa kognisi manusia tidak pernah menjadi batas. Ia adalah senjata yang menunggu kebangkitan. Dan saat Anda menyadari itu, seluruh dunia miring. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, kecerdasan tidak hanya digunakan untuk membangun sistem, ia digunakan untuk mengakali mereka. Anda bukan pikiran lagi, Anda adalah gerakan. Dan semakin tinggi mereka memanjat, mencoba membatasi Anda, semakin jelas kebenaran itu. Mereka tidak pernah membangun tes yang bisa mengukur Anda, karena Anda adalah tesnya.